الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله الفقيه المقدم محمد بن علي عليه السلام عبد الرحمن السقاف أصولهم ورن الشيخ أبو بكر بن سالم محضر وسيد محمد بن شعبان عمر بن البارد ثم إلى حضرة سيد الإمام الغزالي من الغزو أبي القد من جد نسل الله كي يبدو الشيخ ثم إلى محمد الغزالي ثم إلى جميع مشايخنا في الدين جميع آبائنا يا الله يا رب يا الله جعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الباب الخامس عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Al-babul khamisa asyara, dibacanya seperti itu, bukan al-babul khamisu, karena ini mabniyun lil fathi, ya, mabniyun alal fathi, dibina atas fathah. Bilangan diantaranya adad ma'dud. Kalau ketika kita bicara masalah adad, yaitu bilangan ma'dud dan yang dihitung. Al-babul khamisa asyara, kalau ditinjau dalam istilah nahwu banyak dah. Jadi kita tinggalkan itu. Habis nanti waktunya. Fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya menyeru kebaikan, nahi munkar mencegah kemunkaran. Di sini tertib yang lebih mudah dulu, kemudian baru sulit. Karena al-amru bil ma'ruf itu mudah, an-nahyu 'anil munkar sulit. Jadi di sini kita kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayatnya. Itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkarnya itu yang susah. Kalau kau benar-benar menjadi sebaik-baik umat, jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf, ayo kita ajak orang salat, ajak orang haji, ajak orang bersama, ajak orang rahmah, kasih sayang. Nahi munkar, kalau misalnya mereka ada melakukan maksiat, kita tutup maksiatnya. Ada orang melakukan maksiat, kita nasihati agar orang tersebut tidak melakukan maksiat. Susah tuh, nahi munkar. Makanya di sini dalam firman Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf dulu, baru wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berarti kalian benar-benar beriman kepada Allah. Kalau benar-benar kalian amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf hampir semua orang bisa. Tapi kalau nahi munkar belum tentu setiap orang. Jadi itu amar ma'ruf ala qadril istita'ah, menurut kadar kemampuan orang. Nah, kadarnya ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal.
Tapi kalau nahi munkar, memang susah. Orang berbuat maksiat kita larang. Ada perbuatan maksiat, ada pelanggaran hukum kita larang. Itu kan luar biasa. Ini kalau nggak jadi ulama-ulama besar, atau jawhar besar, atau orang kaya besar. Makanya dulu ulama-ulama kita, dia ulama besar juga, dia jawara besar juga, dia orang kaya besar juga. Coba deh gitu. Lo ngelawan gua. Dalam istilah dulu nih. Ini saya cuma praktekin bahasa mereka aja. Dalam Betawinya mereka, coba lu lawan gua. Siapa mau mati duluan, lu atau gua duluan gitu. Ayo gitu. Jawara besar karena dulu ulama jawara juga. Makanya jawara-jawara tunduk sama ulama. Gebrak sedikit udah jawara alat jatuh. Atau mungkin ulama tempo dulu secara keilmuan main pukul sih nggak ada masalah, biasa. Tapi main tiupnya itu yang luar biasa. Orang dari rumah juga bisa terbang, baru dia tiup doang. Nah itu penting tuh. Untuk tokoh-tokoh masyarakat, untuk ulama itu penting yang model kayak gitu. Karena semakin tinggi, semakin banyak cobaan. Sebagaimana kalau misalnya kita naik atas tuh, ya kan, di atas kubah, anginnya makin banyak gak? Makin banyak. Gitu. Coba kalau misalnya di bawah enggak. Allahu Akbar. Atau kayak besar. Tahun-tahun diceritakan awal 1900-an di mana mereka umat Islam melakukan ibadah haji dari Indonesia 1920-an, 1930-an itu umat Islam Indonesia yang melakukan haji itu kalau enggak ulama besar, jawara besar atau orang kaya besar. Ini maksudnya untuk penyempurnaan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cuma sekedar ulama-ulamanya tanggung-tanggung, repot juga, nanti jatuh juga tuh. Atau kalau misalnya jawaranya tanggung-tanggung, ya dikasih gerakan tuh sama preman-preman dikit jatuh dia. Ditiup sama preman-preman dikit jatuh dia, gitu. Gitu. Nah, orang kaya besar artinya enggak tertipu. Gitu. Dia udah punya duit, tinggal nahi munkar aja. Berapa banyak orang nahi munkar dikasih duit, tek dia goyang. Karena dia enggak punya duit, gitu. Makanya tuh masya Allah. Ulama-ulama kita sempurna, Gitu. Karena memang rezekinya ulama memang ada ketentuan khusus jemaah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innallaha takaffala li talibil ilmi rizqah." Sesungguhnya Allah menjamin untuk penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu itu ikhlas, Allah jamin apanya? Rezekinya. Ini kita ketika belajar usul fikih, kalau penuntut ilmu dijamin rezekinya oleh Allah, bagaimana orang yang memberi ilmu? Ya, bagaimana orang yang memberi ilmu? Yaitu mereka para ulama. Lebih-lebih lagi. Makanya kalau udah masuk dalam daerah dakwah, enggak usah takut masalah rezeki. Kalau udah masuk dalam daerah dakwah, enggak usah takut miskin. Allah yang peduliin. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini Sayyidina Anas bin Malik khadim Rasulullah Muhammad. Disebut dengan khadim karena memang setiap waktu beliau selalu menyiapkan tongkatnya Rasul, air wudunya Rasul, sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beliau tahu sekira-kira baginda Rasulullah keluar dari rumah istri ini, istri tahu tuh. Masya Allah. Siap Rasulullah keluar, beliau nyiapin sendal. Kemudian tongkatnya udah disiapin juga. Yang kalau sendal, tongkat nggak ada masalah, mungkin kita juga bisa. Tapi tempat air wudu Rasulullah itu disiapin. Ada yang bawa gentong
gentong-gentongan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu ketika Rasulullah kemana-mana saja itu selalu dibawa air wudhunya. Satu gentong dibawa. Lihat padang pasir, lewat padang pasir beli bawa gentong. Padahal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak tinggi-tinggi banget. Ya, syukuran segini lah. Syukuran seperti ini. Kan enggak tinggi-tinggi banget. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi bawa gentongnya Rasulullah. 15 tahun. Kita gede segede-gedenya. Boro-boro. Bawa kitab guru aja dari sana ke sini belum tentu. Gentongnya Rasulullah Muhammad. Capek. Kan mereka sahabat manusia juga seperti kita. Ya. Sayyidina Anas bin Malik sama seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beruntung mereka dengan baginda Rasulullah. Tapi ketika melihat cahaya Rasulullah tidak pernah mereka kenal capek. Enggak pernah kenal capek. Bersama Rasulullah tidak pernah kenal capek. Karena bersama Rasulullah mengasyikkan, membuat nikmat, membuat asik hidup. Allahu Akbar. Beliau yang bersabda, "Idza halla hilalu Rajab," ketika sudah mulai awal Rajab, kemudian baginda Rasulullah selalu berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Beliau yang bersabda, baginda Rasul Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya marratan," barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali, baru sekali. Itu khalaqallahu ta'ala min nafsil musalli. Allah ciptakan dari orang yang bersolawat ghumamatan bayda. Itu awan yang berwarna putih. Jadi satu solawat yang diungkapkan dari orang yang bersolawat, Allah ciptakan awan putih. Tsumma ya'muruha Allah ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan awan putih tersebut an ta'khudha min bahrir rahmah, agar awan putih tersebut mengambil dari lautan kasih sayang. Fata'khudh. Kemudian awan tersebut mengambil dari lautan kasih sayang itu. Tsumma ya'muruha Allahu an tumtira. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghujani. Fa idza amtarat, ketika awan putih menghujaninya, fa ayyu qatratin qatarat 'alal ardi, setiap yang mengenai dari hujan tersebut ke muka bumi, Allah turunkan air hujan ke muka bumi, yakhluqullahu dhahaba minha. Allah ciptakan dari setiap percikan air tersebut yang kena muka bumi itu, Allah ciptakan emas. Kalau kena ke muka bumi itu, Allah jadiin emas. Makanya emas berwarna enggak? Mentereleng enggak? Coba kita lihat, walaupun emas jatuh di got misal, kita ambil bersih, yang namanya emas adalah emas. Emas is emas. Emas adalah emas. Tuh lihat. Wa ayyu qatratin qatarat 'alal jibali. Tapi ketika percikan air hujan itu mengena ke gunung, minal fiddata, Allah Subhanahu wa taala ciptakan perak. Kalau tetesan itu ke muka bumi, Allah jadikan emas. Kalau tetesan tersebut kena ke pegunungan, Allah jadikan perak. Wa ayu qatratin qatarat 'ala kafirin,
Dan tiap tetesan yang menetes ke orang kafir, razaqallahu ta'ala iman. Dia bakal diberikan rezeki oleh Allah iman, masuk Islam. Lantaran apa? Lantaran tetesan air hujan yang diambil oleh awan putih, yang itu adalah hasil dari salawatnya orang yang bersalawat. Itu baru sekali. Itu baru sekali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu Allah akbar. Luar biasa. Bersalawatnya banyak. Allahumma salli. Wah, luar biasa lagi. Indah sekali. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu kan salawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ftah minal khairi kulla mughlaq. Itu kan salawat. Itu kan luar biasa. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir mu'afir kulli dhanbin. Itu kan salawat. Wa aslih bal kull mughl aw asil bal. Itu semuanya juga kan salawat. Berbentuk perintah, ada yang juga berbentuk fil madhi, ada yang berbentuk fil mudhari. Gitu. Itu hasil dari salawat yang nampak. Ini baru disebutkan satu di antara keistimewaan salawat. Ini juga masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dikatakan orang yang ahli salawat, oh dia enggak amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang ahli salawat bisa memberikan keteduhan. Dilihat, orang yang ahli salawat bisa memberikan keteduhan. Dia salawat di masjid. Misal di masjid Guru Sya'ban ini, Masjid Al-Dhiya ini, ada anak muda baca salawat malam Selasa, malam Selasa. Oh, malam Selasa. Malam Jumat. Salawat. Iya. Anak muda baca salawat itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pengaruh kebaikan. Jadi harusnya kan kita bersyukur kalau misalnya ada anak kecil salawat, anak muda salawat, orang tua bersalawat. Nikmat adem, ngasih keademan. Coba aja lihat. Kita lihat ke kampung, satu kampung. Misal 5:30 orang pada baca salawat, asik betul. Habis turun hujan tuh. Habis turun hujan, Masya Allah, kita dengerin baca salawat. Yang kita ingat baginda Rasulullah Muhammad. Asik betul. Apalagi itu kita baca salawat di bawah kubahnya Rasulullah Muhammad. Di sisi hijrahnya Rasulullah Muhammad. Di sisi hijrah, di sisi samping kubur baginda Rasulullah Muhammad. Di raudhahnya Nabi Muhammad, di masjidnya Nabi Muhammad. Bagaimana enggak merasa nikmat? Zahir dan batin kita bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, undang kami lagi ya Allah untuk haji dan umrah. Amin. Undang lagi ya Allah, undang lagi ya Allah, undang lagi ya Allah untuk haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Umat Islam itu walaupun dia haji setiap tahun, dia umrah setiap bulan, enggak ada rasa cukup. Kalau ada orang minum enggak rasa apa? Orang udah minum enggak rasa apa? Udah minum, tadinya kan haus. Udah minum lagi enggak merasa apa? Ih, jamaah, kasih tahu saya bahasanya saya lagi lupa itu. Itu. Ya udah dah. Enggak kenyang-kenyang juga, udah sama dah. Enggak kenyang-kenyang juga. Itulah salawat. Orang memperbanyak salawat, semakin banyak semakin nikmat. Enggak pernah merasa kenyang, enggak pernah merasa kenyang. Allahu Akbar. Kenapa? Di situ ada baharnya, di situ ada lautannya baginda Rasul Muhammad. Yang kita ambil satu tetes dari lautan min bahri salawati ala Nabil Mukhtar. Dari lautannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka para ulama terkadang bagaimana bisa mengcombine, bisa menggabungkan salawat juga, istighfar juga, ngaji juga, doa juga. Terkadang mereka sebelum baca salawat, sebelum baca ngaji itu salawat dulu dengan baca maulid misal. Itu kan maulid semuanya intinya salawat kepada baginda Rasul Muhammad, dapat salawat.
Kemudian istighfar, misalnya dalam zikiran apa? Dapat zikiran. Kemudian ngaji, ketika itu ngaji kita mengaji, semuanya dapat. Makanya ada ajaran Hadhrul Maut. Kalau kemana saja tuh mereka para ulama-ulama ada, baca maulid. Habis maulid, ceramah atau baca kitab, kan ngaji namanya. Pengajian dapat, baca sholawat dapat. Seperti pengajian kita seperti sekarang ini. Kan sebelum ngaji ada tadi dibaca oleh Abu Zidan, Allahumma sholli wa sallim, itu kan sholawat juga. Walaupun kita enggak baca maulid, ya kelamaan memang. Habis waktu isyraq nanti. Itu kalau kita baca maulid dulu, disesuaikan dengan kondisi. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa adim wa na'im. Itu kan salat kepada baginda Rasul Muhammad. Habis itu ngaji kitab, dapat. Dibanding ada orang cuma sekedar ngaji doang. Kan sebagian tempat orang ngaji doang. Bismillahirrahmanirrahim atau langsung. Itulah di antara kenapa perjalanan as-salafun salihun, ulama-ulama saleh kita semuanya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah. Makanya jalan seperti itu jangan diubah. Terkadang kita ketika mulai ada pengajian mulai diubah. Udah enggak usah pakai salat, udah langsung ceramah atau ngajar. Pakai di situ ada papan tulis atau ada apa namanya? Ada apa? Ada apa? Whiteboard, terus ada apa lagi? Yang pakai lampu? Ya, ada pakai monitor, itu susah amat ngomong. Pakai monitor, coba. Tinggal tekan-tekan jadi keluar, tekan-tekan jadi. Enggak ada masalah, cuma di situ enggak pakai salawatnya. Dibanding majelis dari mereka para ulama-ulama yang utuh, udah ribuan tahun mereka pergunakan atau salat apa aja, enggak pakai salat guru makbub enggak ada masalah, enggak pakai salat guru apa sebenarnya enggak ada masalah. Atau sebelumnya kalau kita lihat di daerah Jawa dan sebagainya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus guru datang baca langsung kitab. Kan udah sholawat duluan. Dibanding kalau misalnya kita lihat sistem pengajian model sekarang. Sistem model sekarang udah banyak melupakan sholawatnya. Sebenarnya mau sistem pengajian model apapun, ikuti perjalanan dari mereka para ulama-ulama saleh, aman tuh. Kalau kita betul-betul mengikuti perjalanan apa yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama. Ngajinya bagus, cuma berkurang. Ya. Jadi kalau misalnya berkurang, juga kualitasnya juga sudah mulai berkurang. Pengajian di Majelis Taklim makanya banyak berkahnya. Dimulai sholawat dulu. Baru ngaji. Gurunya berakhlak dan sebagainya. Khusyuk dan sebagainya. Coba kalau kita lihat di sekolah atau di kampus, baca salat dulu gak? Tuh guru, tuh dosen mulai baca salat dulu gak? Makanya nilai keberkahannya kurang. Ini mau atau tidak mau silakan jamaah coba teliti. Kenapa? Oh, Masya Allah, dalam satu kampus berapa banyak dalam setahun itu yang diwisuda. Dalam satu pesantren berapa banyak orang yang keluar, berapa banyak di sekolah orang yang keluar jadi alumni. Belum tentu nilainya berkah. Kenapa? Bisa jadi karena memang diawali tidak dengan sholawat. Penting tuh jamaah sekalian. Kelihatan kita melihat itu ulama, kelihatan ulama tradisional. Bukan masalah tradisionalnya. Yang membuat tradisional atau modern itu kan awalnya mereka-mereka orang yang enggak suka dengan Islam. Padahal mau ulama yang berpegang teguh kepada agamanya Allah, mau tradisional mau modern, semuanya ulama. Enggak ada kata-kata ulama tradisional, enggak ada ulama-ulama modern. Apalagi kalau misalnya dikatakan kalau ulama tradisional berkain, bersarung. Kalau ulama modern itu adalah berdasi. Ini siapa yang mengatakan itu semuanya? Telusuri. Ya, jangan kita asal ngomong aja, telusuri. Bisa jadi di situ yang ngomong adalah antek-antek kolonialisme. Iya, kolonial. Kalau udah disebut dengan kolonial, tidak jauh dari penjajah. Dan penjajah itu adalah mereka orang-orang kafir. Gitu. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat. Bukan jadilah kalian, bukan. Ini kan fil madhi.
kanu, kanata, kuntum. Kuntuma, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Kanu, kanata, kunna. Kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunti. Jangan pemahaman kunti diterusin. Kuntilanak lagi. Enggak. Itu Pontianak di mana? Banyak kuntilanak ya, terserah dia. Enggak ada hubungannya dengan kita. Ini kita lagi ngaji kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas gitu. Kalian adalah, iya kan firman deh. Ini ada orang terkadang dai salah terjemah, dia enggak tahu nahwu. Kuntum dibilang jadilah kalian. Oh, gimana jadi ya, orang ini adalah firman deh. Jadi itu fil amr. Kun, kunu, kuni, kuna, kun. Itu adalah fi'il amr. Emang suruh banyak dulu ngaji. Gitu. Nanti terjemahnya repot. Gitu. Menyesatkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, artinya ditampilkan. Kalau ulama-ulama salaf kita memang menerjemahkan dikeluarkan. Ketika saya ngaji sama Malim Syafi'i Azami, memang artinya dikeluarkan. Tapi ketika kita ngaji lewat kuliahan ditampilkan. Bahasanya benar menurut memang kondisi masing-masing. Malim kan ngajar di sisi masyarakat. Nah, kalau dosen-dosen yang ngajar di sisi mana? Di sisi orang-orang kampus. Artinya dia juga. Redaksinya agak sedikit berbeda. Tapi walau seperti itu, Malim Syafi'i Azami, saya punya guru itu, beliau di antara majelis pentashih mushaf Al-Quran di tahun 80-an. Di tahun 80-an beliau menjabat sebagai anggota majelis pentashih Al-Quran. Kalau bukan ahli Quran, enggak masuk itu dalam majelis pentarjih mushaf Al-Quran. Saya lihat tuh namanya Profesor Doktor, giliran Malim Kiai. Emang beliau enggak kuliah? Iya. Tapi ilmunya melebihi dari profesor yang ada. Gitu. Profesor ngaji sama Malim Syafi'i Azami. Padahal seorang malim itu tidak di kampus, tidak pernah tahu dunia kampus. Tapi keilmuannya melebihi kampus. Ada, tapi jarang memang. Untuk. Saya punya guru Habib Umar, tidak di dunia kampus, tapi berapa kampus dunia mengakui. Bahkan ketika diberikan doktor honoris causa, profesor kehormatan, beliau tidak ambil. Beliau tidak ambil. Kalau kita, siap-siap tasyakuran. Banyak beli lagi. Berani beli miliaran. Beli nih. Saya cuma meneruskan saja. Kalau enggak disebut saya juga malas juga, enggak enak. Disebut alhamdulillah. Ini dapat gitu. Enggak datang. Yang saya tahu sampai saat ini beliau tidak hadir. Dalam persiapan sidang senat terbuka gitu, Masya Allah, di universitas terkemuka di dunia ini. Saya enggak sebutnya nama-namanya. Ingat bacanya jangan salah. Kalabi. Enggak lah, Kalabi. Hati-hati. Salah baca, hati-hati gitu. Yang paham hati-hati. Galal Kalabi, Al-Imam Al-Kalabi berkata, hadil ayat ini, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, ala gaulaini. Ada dua pendapat. Karena memang beliau ahlinya. Al-Imam Al-Kalabi seorang mufassir besar. Al-Imam Al-Kalabi seorang mufassir besar, mufassir ulum. Was tadalla
man qala bil awwali bi hadithi laisa lil 'abdi min salati illa ma qala bi qawli. Beliau mengambil dalil, istadalla mengambil dalil. Asalnya dalilun. Dalilun kan asalnya dalala yudallilu, dalala. Mengambil dalil, istadalla mengambil dalil, tambahan hamzah, sin dan ta, artinya talab. Wastadalla dan beliau mengambil dalil man qala bil awwal. Bagi orang yang mengatakan dalam pendapat pertama bi hadisin dengan satu hadis, itu hadis Rasulullah, laisa lil 'abdi min salati illa ma qala bi qawli. Tidak ada seorang hamba dari nilai salatnya kecuali apa yang dia fahami. Jadi seseorang dianggap salatnya berapa persen menurut kadar pemahaman dia tentang salat. Menurut pemahaman dia tentang salat. Salatnya dia fahamnya banyak berarti salatnya khusyuk. Kemudian pemahamannya tidak berarti salatnya makin lama makin kendor, makin rendah. Sebagaimana dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya banyak sering di komentar. Kalau rujukan hadis tolong disebut periwayatnya. Kadang saya sebut periwayatnya juga dan takhrijnya hadis. Cuma kadang kalau lagi ngaji kitab ini kadang buru-buru gitu. Kadang saya ngelihat jam, la ilaha illallah baru ngaji udah kedengaran suara jam. Kadang seperti itu. Gitu. Mohon maaf gitu. Illa ma'aqala biqaulihi tatadammanu bayanu hali hadzal ummah. Ini menjelaskan tentang keadaan umat. Fil fadli ala ghairiha. Membahas tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad daripada umat yang lain. Wa fiha dalilun, dan ini adalah dalil. Artinya kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kan sebaik-baik umat ini untuk umat Nabi Muhammad. Kita nih. Sebaik-baik umat. Kalau disebut dengan sebaik-baik umat, berarti ada umat sebelumnya baik doang. Kan tidak sebaik-baik. Sebaik-baik salat adalah berjamaah. Ada nggak salat yang diterima? Ada, bisa jadi salat sendiri. Tapi salat sendiri sebaik-baik nggak? Enggak. Sebaik-baik nggak salat sendiri? Enggak, walaupun di masjid. Ada terkadang ada orang masuk masjid salat sendiri-sendiri aja. Atau di mushola itu salat sendiri-sendiri aja. Padahal udah di masjid. Tinggal tarik aja orang. Marbot kek. Ambil untuk salat berjamaah. Habis itu kita kasih 20.000. Kan lumayan. Itu marbot nguntungin kita. Kita juga nguntungin marbot. Untuk dapat berjamaah. Betul gak? Daripada kita cuma sekedar salat doang. Allahu Akbar. Saya salat masjid. Iya. Berjamaah gak? Enggak. Ya berarti namanya salat sendiri juga. Iya. Salatul infirad namanya. Salat sendiri. Salatul fard. Kan dalam sabda Rasulullah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardi. Salat berjamaah lebih istimewa, atau dalam satu riwayat salatul fard. Salat berjamaah lebih istimewa daripada salat sendiri, bisa bi-20 darajah. Dalam satu riwayat bi 25 darajah. Riwayat pertama 27 derajat, riwayat kedua 25 derajat. Ini umat Nabi Muhammad sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan. Wa fiha dalilun ala anna hadhil ummatal islamiyyata khairul umami 'alal itlaq. Ini ada dalil bahwa umat Nabi besar Muhammad disebut dengan ummatul islamiyah, umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat secara mutlak. Artinya secara mutlak dari segi apapun umat Nabi Muhammad lebih istimewa. Salatnya, zakatnya, hajinya, umrahnya, cari ilmunya, ulamanya, bahkan semuanya bahkan. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku bagaikan nabi-nabinya Bani Israel. Sekedudukan tuh. Ulamanya Nabi Muhammad, ulama-ulamanya Nabi Muhammad, kiainya Nabi Muhammad, ustaznya Nabi Muhammad, itu kedudukannya seperti nabi-nabi Israel. Tinggi kan kalau begitu jadinya. Enggak dikatakan sekedudukan dengan umat-umat sebelumnya, tidak. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadhil khairiyata mushtarikatun. Kebaikan ini, kebaikan umat Nabi besar Muhammad ini mushtarikah. Nanti saya terjemahkan karena masih menyendiri ini artinya. Kalau dibilang mushtarikah berserikat. Kalau kita lihat secara lafal. Berserikat berarti bekerja sama.
Jadi untuk menerjemahkan nggak harus seperti itu. Kita lihat kondisi teks setelahnya. Wa ana hadil khairiyata, makanya ini orang kalau udah belajar ngaji dari Timur Tengah, kalau dia tahu-tahu ngajar, insya Allah berantakan. Insya Allah berantakan kalau dia ngajar langsung terjemah baca kitab ini. Harus belajar dulu sama ulama-ulama yang memang betul-betul ulung untuk mengajarkan terjemah. Jadi itu ulama nggak langsung dia udah walaupun dia di Timur Tengah puluhan tahun dia langsung ngajar, insya Allah berantakan penerjemahannya. Coba aja lihat. Karena dia nggak belajar tentang ilmu terjemah. Jadi ada ilmu juga setelah dia belajar komplit syariatul Islam, ada namanya ilmu terjemah. Dan itu banyak sekali para pecinta ilmu tidak memperhatikan itu. Padahal ini sangat penting. Ya, sangat penting. Udah dianggap baik aja, padahal tidak. Karena itu juga kan ilmu terjemah adalah ilmu. Min fannil ilm. Di antara fannya ilmu, seninya ilmu. Wa anna hadhil khairiyata mushtarikatun baina awwali hadhil ummati wa akhiriha. Kebaikan umat ini itu menyambung dari awal sampai akhir. Itu menyambung dari awal sampai akhir. Artinya dari zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, terus sampai Nabi Muhammad, istimewanya umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Bin nisbati ila ghairiha minal umam. Dibanding dari umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain ada keistimewaan, iya ada keistimewaan. Tapi tidak sebagaimana umat Nabi besar Muhammad. Dari awalnya sampai akhirnya istimewa. Dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman istimewa. Disebut dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat mutafadilatan fi dzatiha, walaupun saling memberikan keistimewaan dalam zatnya, kama warada fi fadli sahabati ala ghairihim, sebagaimana keistimewaan sahabat daripada yang lain. Ya kan? Kan sahabat Rasulullah lebih istimewa daripada manusia yang lain. Walaupun dalam sahabat Rasulullah ada yang paling tinggi, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, betul enggak? Paling bawah. Cuma derajat paling bawah tetap sebaik-baiknya umat juga, sebaik-baiknya golongan sahabat beliau. Ibaratnya wali. Wali kan ada yang wali kutub, ada yang wali biasa. Walaupun tuh wali kutub paling tinggi, wali biasa tetap yang namanya wali lebih istimewa daripada yang bukan wali. Sahabat, walaupun di antara sahabat itu keistimewaannya berbeda-beda, tetap sahabat lebih istimewa. Tabi'in misal, ada kan berderajat-derajat di antara mereka. Tapi tetap seburuk-buruknya tabi'in masih tetap lebih baik daripada tabi'in. Allahu Akbar. Wa yani ukhrijat udhirat linnas. Arti ukhrijat udhirat linnas tuh baru. Artinya ukhrijat dikeluarkan, maksudnya apa? Ditampilkan untuk manusia. Ditampilkan untuk masyarakat. Ay linaf'ihim wa masalihim fi jamil a'sar. Maksudnya umat Nabi Muhammad itu ditampilkan untuk memberikan manfaat. Jadi di antara karakteristik umat Nabi Muhammad memberikan manfaat. Kita tinjau diri. Itu, kita menghisab diri, menghisab ya, bukan menghisap. Menghisab diri. Kita hitung apakah kita sudah memberikan manfaat? Kalau sudah, alhamdulillah. Itu karakteristik umat Nabi Muhammad. Itu sifat umat Nabi Muhammad. Wa masalihim, dan memberikan kemaslahatan, kebaikan fi jamil awsar, di setiap masa. Hatta tamayyazat wa urifat, sampai umat Nabi Muhammad beda dari yang lain dan dikenal daripada yang lain. Keistimewaan umat Nabi Muhammad memberikan manfaat. Kalau misalnya sampai saat ini umat Nabi Muhammad saling gontok-gontokan, saat ini umat Nabi Muhammad saling berantem, sampai saat ini umat Nabi Muhammad tidak bersatu, tidak mencerminkan bahwa ini sebaik-baik umat. Kalau begitu jadinya tidak mencerminkan. Karena disebut dengan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling istimewa. Kalau disebut umat paling istimewa berarti memberikan manfaatnya lebih banyak daripada umat yang lain. Karena keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat Nabi besar Muhammad, sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk masyarakat. Nah, tujuan umat Nabi Muhammad, ni dengerin, kita ni semuanya yang siaran langsung, yang dengar secara langsung di masjid ini, laki perempuan, dengerin. Ulang berikutnya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Jangan cuma sekedar amar ma'ruf, tapi amar ma'ruf nahi munkar. Wa tu'minuna billah, itu yang disebut kalian beriman kepada Allah. Jadi umat Nabi besar Muhammad enggak boleh takut. Enggak boleh takut dalam memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Qulil haqqa walau kana murran, dalam sabda Rasulullah Muhammad. Qulil haqq, katakan kebenaran walaupun itu adalah menyakitkan. Atau dalam satu arti disebut walaupun itu adalah pahit, tetap katakan gitu. Tapi katakan itu ada juga dalam estetika dakwah. Itu dikatakan wajadilhum billatihi ahsan. Kalau kita mau betul-betul mujadalah, mau berdebat, debatlah yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Kalamun mustanafun yatadammanu bayanu kaunihim khaira ummah. Ucapan ini dimulai mencakup tentang keadaan mereka, yaitu umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Ma'ama yashtamilu alaihi min annahum khairu ummatin. Betul bahwa mereka mencakup dalam diri mereka sebaik umat, ma'agamu ala dzalika, kalau mereka menjalankannya. Dengerin nih jemaah. Selagi umat Nabi besar Muhammad menjalankan, memberikan manfaat, berarti khaira ummah. Khaira ummah. Kalau kita betul-betul menjalankan sifat umat Nabi Muhammad. Wattasafu bih, dan mereka betul-betul mengambil sifat sebagai umat Nabi Muhammad. Fa idza tarakul amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kalau misalnya mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka umat Nabi Muhammad. Tapi enggak ada amar ma'ruf, enggak ada nahi munkar. Zala anhum faj'alhum huwa khairan nas lin-nas li'annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau misalnya mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, hilang keberkahan dalam diri mereka, hilang. Jadi kita sebaik umat adalah lantaran kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, kalau ada orang enggak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, apakah disebut dengan khair ummah? Enggak ada. Enggak ada disebut dengan umat Nabi Muhammad doang. Orang enggak menjalin amar ma'ruf nahi munkar, kok disebut dengan kebaikan sih? Enggak. Hilang dah dari mereka. Nah, umat Nabi Muhammad menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, faja'alahumullah khairan nas. Allah jadikan mereka sebagai sebaik-baik manusia, linnas, di hadapan manusia, li'annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Karena mereka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqatilul kuffar, dan mereka memerangi orang-orang kafir. Memerangi. Makanya di sini hati-hati. Kalau dibilang yuqatilun adalah membunuh orang-orang kafir, perang belum tentu bunuh. Walaupun di antara sebab perang terbunuh dan di antara manfaat perang membunuh, tapi ketika diartikan berperang, diartikan membunuh, beda. Ini lihat. Makanya perlu tadi saya katakan ilmu tarjamah, ilmu untuk mempelajari tentang terjemah. Gak bisa, walaupun tadi saya katakan walaupun dia keluar dari Timur Tengah 30 tahun, tahu-tahu langsung ngajar. Tadi kan saya sudah bilang, insya Allah bahasanya berantakan dan rusak. Sampai jamaah juga bilang, ente ngomong apa? Gitu. Ente ngomong apa? Gitu. Jadi itu dia ngomong menurut maunya saja. Hermeneutika. Tafsir hermeneutika itu tafsir menurut maunya saja. Hati-hati tuh. Kalau ada yang ngajar tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika tidak ada manhajnya. Seseorang menjadi seorang mufassir kalau dia betul-betul mengetahui tentang ilmu tafsir. Ini orang nggak tahu tentang bahasa Arab, mengajarkan tafsir hermeneutika. Lucu sekali. Paham nggak nih jamaah? Kalau belum paham, ya pahamin aja dulu.
Atau ntar tanya ke. Kalau enggak ya nanti diulang-ulang dalam YouTube Guru Sya'ban. Lihat lagi. Karena sekarang sudah menjadi kemanjaan orang-orang untuk mengajar tafsir hermeneutika di kantor, di tempat institusi dan sebagainya. Dianggap pintar. Enggak. Tidak ada kaidahnya dalam tafsir hermeneutika. Ya, tidak ada kaidahnya tentang tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutika, tafsir apa? Ya udah tadi saya bilang tafsir asal-asalan. Misalnya wadduha wal laili idza sajama wa na'aka rabbuka wa ma qala. Menurut maunya dia aja udah. Menurut pemahaman dia yang dia fahami. Sementara tafsir yang kita pahami harus dia pintar tahu surah balagha mantiq ma'ani badi bayan ulum tafsir dengan ulumul Quran dan sebagainya, ulum ta'wil dan sebagainya. Panjang luar biasa. Dan bahasa Arabnya enggak setengah-setengah. Jadilah dia sebagai seorang mufassir. Ini astagfirullah. Namanya tafsir ngacak. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dipelajari di pengajian, di pesantren, pengajian sebagai tafsir sebagaimana tafsir yang ada. Ya, dengan rujukan yang ada. Wa yuqatilunal kufar dan mereka memerangi orang kafir. Liyaslamu tujuannya memerangi agar mereka orang kafir masuk Islam. Ini kalau misalnya orang enggak ngerti diartikan agar mereka selamat. Iya kan? Liyaslamu agar mereka selamat. Selamat apa? Orang diperangi gimana selamat? Liyaslamu agar mereka masuk Islam. Sama orang kafir aja tuh kalau misalnya kita siap golok-golok, siap keris-keris, siap senjata-senjata. Bagaimana sesama muslim? Harusnya kita lebih maksimal dakwah. Habis kita ngaji ini, bagaimana kita ngajiin orang? Bukan artinya ngajiin orang udah meninggal di ngajiin, bukan. Diajiin orang biar orang tahu tentang syariatul Islam. Apa yang kita dapetin dari guru-guru kita tebar kepada mereka kaum muslimin. Ini namanya dakwah. Ya, dakwah namanya dakwatul Rasul Muhammad. Kalau kita mau ikut Nabi Muhammad, ikut jalan seperti itu. Fatarja'a manfaatuhum 'ala ghairihim. Jadilah manfaat bahwa mereka sebagai umat Nabi Muhammad jadi sebagai khair ummah. Sebagai umat sebaik-baik atau sebaik umat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Kita berikan manfaat sama orang. Ilmu, kajian, zikiran, wiridan, kebaikan, kasih sayang kita, itu kan memberikan manfaat. Atau kita kasih duit orang, atau kita pinjemin orang. Bentuk kebaikan terkecil pun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan dzarratin syarran yarah. Wa syarrun nasi man yadhurrun nas. Seburuk-buruk manusia yang memberikan keburukan juga sama orang. Orang paling buruk itu orang yang paling memberikan kejengkelan sama orang. Orang jengkel mulu gara-gara dia. Setiap hari di rumahnya suara dangdut mulu kencang-kencang. Puyeng banget saya, puyeng banget. Itu memberikan kejengkelan buat manusia. Syarrun nas tuh, seburuk-buruk manusia. Kalau dia setel lagu godenya luar biasa. Padahal udah mau maghrib. Di masjid musola orang udah baca sholawatan, dia masih gede-gede setel radio, setel televisi, setel HP sekarang misalnya, nggak tahu diri ibaratnya. Seburuk-buruknya manusia tuh. Gimana sih? Nggak bisa memberikan manfaat. Seharusnya kalau nggak bisa memberikan manfaat, diam. Bukan malah memberikan mafsadat, keburukan. Tu'minuna billah, artinya kalian beriman kepada Allah, ay tusaddiquna bi tauhidillah. Kalian betul-betul bertauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Muwahhidun ana wa mu'minun billah. Ya kan ada kan? Enggak dengar? Ayo udah deh. Kalau enggak dengar saya terusin lagi.
Tusaddiquna bi tauhidillah, mereka kalian membenarkan tauhid kepada Allah. Tauhid hanya kepada Allah. Dan kajian tauhid harus matang. Jangan gampang banget mencurikan orang. Hati-hati nih. Karena tauhidnya nggak matang kalau begitu jadinya. Pembelajaran tauhidnya nggak matang. Pokoknya kalau bukan golongan dia, syirik. Kalau bukan golongan dia, kafir. Oh, duh. Seakan yang muslim ajalah dia. Ya kan? Nih, hati-hati. Bahkan mencurikan orang, dia udah syirik duluan. Mengkafirkan orang, dia udah kafir duluan. Man kafara musliman fahuwa kafir. Barang siapa yang mengkafirkan orang, berarti dia adalah kafir. Kecuali tahu bahwa kita tahu bahwa mereka lagi nyembah selain Allah. Dia lagi nyembah selain Allah, kafir. Kelihatan, tapi kalau kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu, cuma yang dipakai sabuk jangan bilang gara-gara ada orang pakai sabuk kemudian jadi syirik. Gara-gara ada orang misalnya membersihkan golok atau keris dan sebagainya disebut dengan syirik. Ntar dulu, kejauhan. Apalagi yang lebih repot kalau ada orang baca burdah syirik. Itu banyak sekali tuh orang baca burdah syirik. Ya Rabbi bil Mustafa, kok ya Rabbi bil Mustafa. Balik magosidana. Kalau mau balikin dong ke Allah gitu. Kalau sampaiin dong kepada Allah. Kenapa kepada Rasulullah? Karena mereka nggak tahu apa yang disebut dengan hakikat tawassul. Hakikat tawassul artinya kita mengambil perantara kebaikan yang memang udah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada seseorang. Bahkan tawassul bukan hanya kepada nabi, bukan hanya kepada para nabi dan rasul, bahkan kepada mereka para aulia dan ulama pun boleh. Hakikat tawassul. Jadi mereka nggak paham tentang tawassul kalau begitu. Ya kan? Mereka berani mengkafirkan itu salawat Al-Busiri ya dalam burdahnya, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kenapa harus pakai tawassul kepada Nabi Muhammad? Minta-minta aja kepada Allah. Tuh mereka ngomong kayak gitu. Dibalik. Walau annahum idzalamu anfusahum. Idzalamu anfusahum fastaghfirullah ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadu inna wallahu ghafurur rahim. Nyata dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lawajadullah tawwabar rahim maksudnya. Lawajadullah tawwabar rahim. Lantaran mereka para sahabat melakukan kesalahan. Datanglah mereka kepada engkau ya Rasulullah. Ja'uka fastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasul minta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah. Rasul dulu mereka tawassul. Kemudian baru minta ampun kepada Allah. Lawajadullah tawwabar rahim. Mereka berjumpa, Allah memberikan ampun kepada mereka. Dan Allah Maha sayang buat mereka. Kalau misalnya adu dalil ya dengan dalil. Ini buktinya dalil tawassul. Ini buktinya dalil tawassul. Ini kan ada Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berbelit. Itu kan untuk Nabi. Sama, untuk Nabi apa yang dimungkinkan untuk Nabi sangat juga memungkinkan untuk umatnya. Apa yang memungkinkan buat Nabi memungkinkan untuk umatnya. Itu harus diakui tentang satu kaidah asliyah. Gitu. Jangan gampang banget nyalain orang. Maksudnya ya dikit lagi. Wa tusbituna ala dzalika, dan kalian betul-betul kokoh dengan akidah. Wa tuqirruna anna Muhammadan nabiyullah. Kalian yakin bahwa Nabi Muhammad sebagai nabinya Allah. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Kristen. Bahwa mereka meyakini betul Ilyas manusia, Isa manusia, tapi berubah total menjadi anak Tuhan. Kan tidak ada, berubah status. Kalau dari perjaka jadi duda bisa. Dari gadis jadi janda bisa. Ini saya lagi ngomong-ngomong aja, mohon maaf jamaah. Enggak ada niat gimana-gimana. Kayak gara-gara status, saya langsung ingat KTP. Gitu. Enggak ada gimana-gimana, tolong, enggak ada gimana-gimana. Kan berubah status, ya kan? Jadi tidak ada manusia berubah status secara kudrat. Seperti dikatakan Nabi Allah Isa yang tadinya anak, ya anak, kan manusia. Kemudian berubah menjadi anak Tuhan, mustahil. Gitu. Itu ilmu teologi panjang lebar.
Asik sih sebenarnya untuk membahas seperti itu. Kita belajar tentang ilmu seperti itu, betul-betul kita pelajari. Lianna man kafara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang kufur kepada Nabi Muhammad lam yu'min billah. Berarti dia tidak beriman kepada Allah. Ada banyak orang tuh hanya percaya kepada Quran. Namanya inkar sunnah, ingkar kepada sunnah. Kafir. Inkar sunnah kafir. Orangnya kafir. Gitu. Lianhum yaz'amu anna al-ayatil mu'jizatil lati atabiha min indi nafsi. Mengira bahwa ayat-ayat yang bersifat mukjizat itu datang dari sisinya. Tidak, ayat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Zaman sekarang Nabi Muhammad nabi dan rasul terakhir. Beliau manusia pilihan Allah, manusia. Sehebat-hebat manusia tetap adalah manusia pilihan Allah. Enggak naik menjadi anak Allah, tidak. Pilihan Allah. Wallahu a'lam.